Baru dia katakan muhrim. Kalau Syafi'i itu istri itu bukan muhrim, bukan mahram. Karena mahram itu dua syaratnya, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Makanya mahram itu kan saudara, mahram itu anak, mahram itu adalah ibu. Karena itu tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah istri dinikahi dan digauli toh. Makanya bukan mahram itu. Makanya dia katakan istri itu adalah hak tamlik, hak pakai. Cuma kasar ya. Istri itu bukan hak milik, hak pakai. Coba. Kenapa dikatakan hak pakai? Karena dia yang dibeli, dibayar dengan mahar toh. Makanya wanita tidak bisa menjatuhkan talak karena dia yang dibayar. Biar wanita lompat 100 kali bilang kau telak, tidak berlaku. Kalau dia tidak ke pengadilan tidak bisa berlaku. Biar cungkir balik di tangga bilang saya talak, pokoknya tidak bisa berlaku. Tapi suami satu kali ngomong itu bisa berlaku. Itu agama Pak, karena dia yang dihitbah. Mahar itu harganya. Cuma kita biasanya di sini, mungkin di Bonta juga berlaku Pak ya. Mahar seperangkat alat sholat, dia begitu. Bilang seperangkat, tidak bilang satu setel pakaian sholat. Keliru juga itu Pak, seperangkat alat sholat. Mestinya tempat wudhu itu dengan menara juga ikut. Seperangkat alat sholat itu kan ikut semua, masjidnya, musallanya, tempat wudhunya, menaranya, toanya ikut semua itu karena seperangkat. Mestinya satu setel pakaian sholat. Ini bahasa Indonesia ini Pak, masih murni, bukan bahasa Arab ini. Iya, makanya saya sering kasih tahu itu kapal KUA kalau jangan bilang seperangkat alat sholat, bilang saja satu setel pakaian sholat. Murah sekali tuh harganya wanita Pak, masa dihargai dengan pakaian sholat. Iya, mestinya mahar itu emas, kasih mahal-mahal, kasih 30 gram baru satu setel berlian. Enggak itu. Iya, nanti uang belanjanya 10 juta, jangan kasih mahal. Tapi terbalik tuh, uang belanja 100 juta, maharnya sandal jepit. Ada itu kemarin di TV tuh, menikah dengan mahar sandal jepit. Saya bilang ini juga perempuan tidak. Ini jadi masalah, tapi tidak ada jadi bontak tuh. Iya. Kuncinya di situ. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan sentuhan suami istri tanpa pelapis itu batal wudhu. Sentuhan perempuan tanpa pelapis batal wudhu, kecuali yang mahram kan. Ini pendapat cocok dipakai di Bontang. Kenapa? Tempat wudhunya laki-laki dengan perempuan pisah. Pintu masuk masjid laki-laki perempuan juga pisah. Sapnya juga ada pembatasnya, tidak campur-campur. Makanya cocok. Tapi coba bawa ke Mekah, baru mau tawaf tak berakan perempuan, masuk lagi berwudu. Keluar dari tempat wudu ketemu lagi perempuan tak berakan, kembali lagi berwudu. Kalau itu yang dibawa, insya Allah tidak haji. Cuma pergi tanah suci berwudu baru pulang. Tidak haji tuh. Iya. Tidak bisa. Inilah fungsinya fikih. Fikih itu mencari jalan keluar terhadap masalah yang dimiliki dalam kaitannya agama dengan berlandaskan dalil, dengan memahami dalil-dalil yang ada. Makanya Allah kan mengatakan walizalika khalaqahum, demikian aku menciptakan kamu. Allah kan mengatakan seandainya aku ingin menjadikan hambaku dengan satu pendapat, itu aku bisa. Tapi Allah mengatakan aku tidak melakukan itu. Kenapa? Karena demikianlah aku menciptakan kamu tidak satu pendapat. Jadi kalau ada orang mau paksakan satu pendapat itu Pak, itu melawan hukum Allah. Justru karena banyaknya pendapat kita itu bisa longgar. Oh bisa ini dipakai, ini bisa dipakai di sini. Yang penting tidak mengakali. Sama kalau pendapat Imam Syafi'i Pak tentang belanja. Nah tidak ada nih orang stres sama itu belanja. Karena Imam Syafi'i itu harus pakai akad. Sama kalau kalau menikah orang tuh akad nikah, jabat tangan dulu. Wahai Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Ini binti ini dengan mahar satu setel perhiasan emas, dibayar tunai karena Allah. Maksudnya saya terima nikahnya ini binti ini. Begitu kalau kita belanja, siapa namamu? Ambo Upah. Gitu. Apa yang kau jual? Ikan bolu. Berapa satu? 10.000. Kasih saya 3. Siap. Baru akad. Wahai Ambo Upah, binti Ambo, saya beli ikanmu 10.000, 30.000 dengan 3 ikan halal karena Allah. Ambo Upah mengatakan saya jual ikanku halal karena Allah 30.000 rupiah kepadamu. Baru bisa diambil. Coba masuk supermarket belanja, stres itu penjaga supermarket, saya beli Indomimu, stres itu kayaknya tidak dipakai. Jadi kalau Imam Syafi'i fikihnya cocok dipakai di dalam ibadah. Kalau dalam muamalah kita stres, apalagi bayar zakat pakai transfer, tidak bisa karena tidak ada akadnya. Ini semua. Makanya dalam fikih itu selalu ada pembaharuan, tapi dia tidak lepas dari dalil. Justru itu memahami dalil agama.
Makanya Nabi mengatakan agama ini cocok di kulli zamani wa makan. Setiap waktu dan tempat itu cocok karena itu fleksibelnya. Dalilnya tetap ada, cuma cara memahaminya itu berbeda. Tafsir juga begitu, Pak. Makanya tidak boleh ekstrim orang, harus begini. Sama dengan sholat. Takbir Allah. Imam Syafi'i kan angkat tangan sejajar dengan ini. Laki-laki baru bersedekah dibawa ke samping. Bawa ke sini, bukan di tengah. Kalau Imam Malik takbir di atas, Imam Abu Hanifah di bawah, Ahmad bin Hanbal lurus. Mana yang dipakai? Pilih, mana kita mau pakai? Karena semua ada dalilnya. Dia mengatakan saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Ada yang mengatakan sejajar dengan bahunya. Oh, sejajar dengan bahu, sejajar dengan ini tuh. Di sini juga sejajar dengan bahu. Kemudian ditarik ke sini. Ada yang bilang tidak, itu karena Nabi dalam kondisi perang, makanya Nabi pegang pedangnya, makanya lari ke kiri begini. Yang di atas ini karena Nabi di Madinah itu dingin, makanya Nabi menggigil sholat subuh, dia kasih begini tangannya. Itu dah alasan semua itu. Yang jelasnya pernah dilakukan. Ya begitu. Makanya berbeda-beda. Ulama kita itu sudah terima itu yang begitu-begitu, Pak. Ada yang baca basmalah, dia tidak baca basmalah. Ada yang memang tidak menjaharkan. Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat tidak baca basmalah, kalau baca Fatihah batal sholatnya. Karena Fatihah itu 7 ayat. Kalau kau tidak baca basmalah cuma 6. Nah Nabi bilang la sholat liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca suratul Fatihah. Imam Malik bilang kalau ada orang baca Fatihah dan baca basmalah makruh sholatnya. Coba bertengkar begitu. Satu bilang kalau tidak baca basmalah tidak sah sholatmu. Satu bilang kalau kau baca basmalah makruh sholatmu. Gitu. Ada yang bilang tidak usah dikeraskan, cukup di dalam mana saya Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i bilang nah sama-sama gitu tulisannya. Kan ada yang bilang itu bukan ayat pertama basmalah kalau di Fatihah, itu hanya pembatas antara. Imam Syafi'i bilang kan tidak ada surah sebelum Fatihah. Kalau sesudah Fatihah ya basmalahnya itu antara. Itu kan makanya berdebat, tidak ada hadisnya itu, Pak. Jadi makanya tidak usah berdebat, pakai saja yang kita yakini. Kalau ikut imam yang keras basmalahnya ya ikut itu, tidak usah protes. Tapi kalau kita di masjid ini selalu imamnya baca basmalah, kemudian kita disuruh jadi imam, ikuti itu yang selalu baca basmalah, karena ada namanya mengikuti adab masyarakat yang memang berdasarkan dalil. Jangan mentang-mentang disuruh jadi imam langsung rubah semua. Jangan. Iya, makanya orang NU kalau masuk di masjidnya Muhammadiyah kadang lebih Muhammadiyah daripada Muhammadiyah. Gitu. Orang NU kalau sholat di sini ya ikuti kebiasaan supaya tidak kacau. Yang begitu, yang penting ada dasarnya. Makanya ikuti aja itu, Pak. Dalam agama itu sebenarnya ulama dulu begitu. Imam Syafi'i, saya kasih tahu. Imam Syafi'i itu mengatakan orang sholat subuh itu kunut sholat subuh itu sunnah. Kalau kau tidak kunut subuh itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i datang ke Irak itu kampungnya Abu Hanifah. Di masjidnya Abu Hanifah ada muridnya di situ yang mengajar, namanya Abu Yusuf. Datang di situ dia menziarahi makamnya Abu Hanifah. Dia bermalam. Setelah sholat subuh disuruh dia jadi imam. Imam Syafi'i diminta jadi imam karena dia ulama besar, penghafal Quran, hafal 600.000 hadis Nabi. Dia disuruh jadi imam. Dia jadi imam, dia tidak kunut. Bingung ini jamaahnya. Karena dia bilang, Imam Syafi'i bilang kalau sholat subuh kunut, kalau tidak kunut sujud sahwi. Nah dia tidak kunut juga tidak sujud sahwi, padahal dia yang bilang. Setelah salam baru ditanya, kenapa tidak kunut? Dia bilang, saya tidak kunut karena ini masjidnya Abu Hanifah, kuburannya ada di depan. Yang ikut di belakang saya muridnya Abu Hanifah. Nabu Adi Abu Hanifah tidak kunut. Imam yang sehari-hari di sini sholat subuh juga tidak kunut. Maka salah kalau saya kunut. Coba Imam Syafi'i. Itu karena menghargai. Bukan pendapatnya saja bilang ini yang paling benar, tidak. Itu perlu untuk ketenangan jamaah. Ini penting, Pak. Jadi jangan mudah menyalahkan orang. Kadang-kadang ada sekarang sedikit-sedikit bidah, sedikit-sedikit masuk neraka. Wah, itu jadi masalah. Saya sampai hari ini itu Pak tidak berani. Karena memang standar orang bisa mengatakan ini bid'ah, ini masuk neraka, itu minimal menghafal 600.000 hadis Nabi. Itu baru bisa orang berfatwa. An-narratuna sabuhat desa nafal anak di fatwa. Dan menguasai 9 ilmu, Al-Quran, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, nahwu, bahasa Arab, balaghah, ma'ani. Itu dia harus kuasai. 9 ilmu itu harus dia kuasai. Kalau dia sudah kuasai baru bisa berfatwa. Kalau dia tidak, oh jangan. Apalagi kalau cuma 3 hadis nah apa? Oh jangan sekali-kali. Iya. Imam Bukhari ulama hadis. Imam Muslim itu tidak ada fikihnya. Makanya Bapak tidak pernah temukan fikih Imam Muslim, tidak ada. Fikih Imam Bukhari tidak ada.
Padahal itu ribuan hadis yang dia riwayatkan. Kenapa? Karena Imam Muslim dan Imam Bukhari ketika hadisnya digabungkan belum bisa berfatwa. Karena baru 100.000 lebih-lebih. Nah 600.000 hadis di tahu baru bisa. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim, fikihnya fikih Syafi'i. Jadi sholatnya itu mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya saya itu Pak mengatakan ikuti saja ulama. Tata cara sholat yang diajarkan ulama ikutin itu karena dia sudah berdasarkan hadis. Karena dia lakukan itu berdasarkan hadis. Ikutin itu. Nggak usah ditanya di mana dalilnya. Bukan urusanmu. Yang tanya dalil itu ulama. Bukan kita yang mengamalkan. Sekarang kan banyak itu muncul. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Di kitab mana? Nomor hadisnya berapa? Sekalinya tidak dikasih tahu, tidak ada tahu juga. Kalau bengkel pekerjaan, tak ikuti saja amaliyahnya ulama yang dia sudah amalkan karena itu berdasarkan hadis yang ada. Cuma mungkin kita belum temukan. Sama jika kalau kau pergi ke warung Pak, nggak usah tanyakan sama tukang masaknya apa bumbunya, dari mana garamnya, dari mana lomboknya, ayam apa kau pakai, nggak usah, makan saja. Sudah dimasak. Sekarang kan orang begitu, kita ceramah setengah mati, dari mana kitabnya, mana dalilnya, sahih atau tidak. Sama kalau kita pergi ke pesta pernikahan dikasih sambal goreng, dia bilang dari mana kambingnya, apa bumbunya, dari mana, kambing sudah dibikin. Iya, karena tugasmu cuma makan. Yang memikirkan bagaimana meramuhnya itu tukang masaknya. Nah tukang masak dalam agama itu ahli fikih, disebut fuqaha. Kita masyarakat amalkan, makanya disebut ikuti ulama. Makanya Nabi katakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Itu aja, nggak usah banyak curiga Pak, ini begini, nggak usah, amalkan saja. Jam berapa masuk isya ini? Sudah masuk? Belum? Berapa menit lagi? Wah, masih lama. Iya, jadi ikuti saja. Makanya saya itu Pak ceramah, saya itu nggak hafal 600.000 hadis Nabi, walaupun saya punya kitabnya. Di rumah itu ada kitab ensiklopedia hadis Nabi. Itu lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya, hampir selebar dengan ini meja panjangnya. Itu ada 9 kitab itu. Saya itu baca sampai 4,5 bulan baru bisa khatam. Itu saya tidak berani berfatwa karena bukan kapasitas saya. Makanya saya itu kalau ceramah Pak, dia seorang mengatakan, itu Ustaz tidak ada dalilnya. Karena saya ikut ke ulama. Saya cuma mengatakan, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut Imam Abu Hanifah begini, menurut Guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalek begini, menurut Guru Sa'adah begini, menurut Guru Junaid Sulaiman begini, menurut Guru Kiai Abdul Yusuf begini. Karena itu pendapat dia mengambil dasar dari sini. Saya kasih tahu begitu supaya saya aman Pak, gampang. Nanti dari kemudian ditanya, kenapa begitu pendapatmu? Itu Imam Syafi'i bilang. Tanya dia. Sama di kita nanti Pak, kalau masuk ditanya, kenapa begitu sholatmu? Ustaz Yusuf yang bilang begitu. Pergi tanya Ustaz Yusuf di sana. Nggak usah tanya saya, itu yang saya ikuti. Kan begitu. Iya, makanya orang bisa masuk surga itu dengan syafaat ulama, karena dari situ dia belajar. Kita di Kalimantan ada guru IJ, Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, yang diajarkan beliau itu ikuti, itu bisa jadi muridnya. Nanti itu jadi payung, karena memang Nabi katakan ada orang masuk surga karena syafaat ulama, syafaat para wali. Ada juga karena syafaat anaknya, ikuti aja itu. Amaliyahnya guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalek dari Mangkoso, tata cara sholatnya, cara berdoanya, ikuti. Ada yang mengatakan tidak ada jaminannya selamat itu guru Tamu Dalek, tidak ada jaminan selamat itu guru saya ini, yang ada jaminan selamat itu Nabi Muhammad. Saya bilang gampang aja Pak, mereka itu hafal ribuan hadis dan membaca ribuan kitab, tidak mungkin berani melakukan sesuatu tanpa dasar. 100 takutnya dia masuk neraka dibanding kita. Kemudian yang kedua, saya selalu bilang, orang yang selalu menyalahkan maulid, menyalahkan barasanji, menyalahkan duba, menyalahkan ini, doa bersama, semua disalahkan. Saya bilang itu guru tak selalu doa bersama, itu guru tak baca doa, itu guru tak baca barasanji, itu guru tak maulid, keliling corong Isra Mi'raj. Tapi seandainya itu bid'ah yang dia lakukan, tidak mungkin dia jadi wali. Kenapa dia jadi wali? Nah dia baca barasanji, padahal seandainya bid'ah Pak, masuk neraka itu. Tapi kenapa jadi wali? Berarti apa yang dilakukan itu disukai oleh Allah, karena wali itu kekasih Allah. Amalannya tidak ditolak. Kenapa? Karena dia jadi wali. Itu karamanya buktinya. Beberapa karamanya guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalek naik perahu dari Baru itu ke Manado. Itu kapal kayu tak berak kayu sampai bocor. Itu surbannya saja tarik baru lempar turun, berhenti air masuk. Nanti sandar kapal baru diambil surbannya, itu surban tidak basah, air baru masuk. Ada sumur itu yang keruh airnya di Waju, itu di Siwa, di Jamiatul Khairiyah itu di belakang sampingnya itu. Saya datangi sumurnya itu masih ada, cuma tutup orang. Itu keruh airnya, karena di situ dekat laut dan kuning. Guru tak cuma ludahi langsung berubah. Airnya menjadi jernih dan itu orang ambil terus. Itu karamanya guru tak.
Bisa khutbah di dua tempat karena muridnya temukan. Khutbah di Pangkep, khutbah juga di Pindrang. Sekalinya pulang santrinya ke pesantren bilang bagusnya khutbahnya guru tadi Pindrang. Dia bilang jangan bohong. Nah sama kak tadi di Pangkep. Nah bilang di Pindrang tadi. Nah saya yang kak kaki sandalnya adalah nah saya tadi ke Pangkep. Sekalinya menghadap sama guru tanda tanya. Dia bilang kita akan tanya khutbah di Pindrang. Nah sama kita di Pangkep. Apa dia bilang guru tanya jangan kau berdebat. Nah kalau kau lihat kak khutbah saya itu tidak usah berdebat. Itu bisa berada dua tempat dalam satu waktu. Guru saya ini kan juga begitu. Itu semua mengajarkan doa bersama, mengajarkan berasanjin, mengajarkan maulid, mengajarkan riba. Seandainya itu bid'ah, pasti mereka tidak bisa menjadi wali. Nah mereka jadi wali. Tapi coba balik pertanyaannya. Semua yang mengharamkan itu mengatakan masuk neraka, adakah ulama yang jadi wali? Tidak ada. Mana kita mengikuti? Silakan. Saya itu cuma mengatakan, nah bukti itu ulama. Itu sederhana aja itu Pak. Saya mengatakan saya lebih pilih yang jelas-jelas sudah jadi wali daripada yang belum jelas ini. Kantor gampang aja tuh. Kan begitu. Jadi bapak ini tidak usah pusing. Kalau ditanya mana dalilnya, saya pakai ulama itu dulu, itu saja. Tanya dia, selesai itu. Ini kan begitu. Jadi saya itu tidak terlalu banyak. Walaupun saya membaca hadis, karena kapan saya mengatakan menurut saya, oh lama masuk surga itu. Ditahan sama malaikat, ya tinggal kau dulu. Ini pikiranmu dulu yang bilang begini. Bertanggung jawab. Ini kan begitu. Sama di Pak Camat. Kalau melapor sama Pak Wali Kota, semua sambutannya sesuai arahannya Pak Wali Kota. Kalau ada masyarakat protes, langsung dia bilang, tanya Pak Wali Kota. Jangan salahkan saya. Tidak selesai itu. Tapi kalau Pak Camat mengambil kebijakan, dia menjadi sasaran. Oh ini Pak Camat yang macam-macam. Begitu. Agama juga begitu. Makanya agama ini punya sanad. Sanad itu punya rentetan. Tidak bisa kita yang menerjemahkan, tidak bisa. Harus ulama yang punya kapasitas. Sama dengan dokter. Tidak bisa perawat yang mengatakan, oh jantung ini, oh jangan. Tidak bisa. Agama itu ada yang punya hak untuk mentafsirkan. Ahli tafsir, ahli fikih itu bukan hak. Lain lagi kalau tasawuf, oh tambah rumit lagi. Tasawuf itu akhlak. Kalau akhlak itu tak tinggi standarnya. Termasuk kalau mau sholat, nah itu di baju tak pakai, pergi WC itu tak pakai, mandi itu tak pakai, tidur itu dipakai, sholat. Oh, bilang bagaimana bisa khusus sholatmu nah itu tuh mau pakai, pergi WC itu pakai sholat. Kalau ulama tasawuf. Dia bilang kalau ada bajumu malu kau pakai ketemu sama Pak Wali Kota, mestinya lebih malu kau pakai ketemu dengan Allah. Kan begitu. Sama dengan kalau singgah mau makan di warung Pak, singgah di warung, bayar dulu, jangan makan, bayar dulu. Sudah kau bayar baru kau makan. Karena kalau kau makan dulu baru bayar, sama kalau kau ambil mangganya orang sudah mau makan baru minta. Kan begitu. Itu kalau tasawuf Pak. Jadi susah kalau kita dan standar-standar agama ini kan banyak. Ada ilmu hikmah, oh banyak juga itu. Saya pelajari 6 cabang ilmu itu saya stres terserah. Sampai rambut saya itu pernah berguguran. Belajar tasawuf, belajar hikmah, belajar fikih ternyata berat. Itu hikmah juga yang bikin stres Pak. Tapi bagus juga. Itu nak pakai orang bone banyak itu. Orang sidrap juga pakai banyak itu. Dia bilang pamali. Biasa begitu. Pamali begini, pamali begini, pamali itu itu ilmu hikmah. Kalau kau lakukan tidak berdosa, tapi nak pengaruhi kehidupanmu, termasuk rezeki. Kan itu, ada semua dalilnya itu. Coba kita buka kitab Imam Sarmudi dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Ada. Atau Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kan Sunnah Jawa Suruh. Banyak di situ. Itu dijelaskan para ulama. Tidak boleh menjadikan pakaian sebagai lap. Biasanya begitu. Kita pakai baju, diambil baju baru dilapkan keringat. Atau HP kabur kameranya ditarik baju baru dilapkan begini. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu tidak boleh itu. Menyapu di rumah di malam hari. Itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Membiarkan tempat air tidak terisi, itu membuat rezeki itu tersendat. Membuka pintu di waktu maghrib, itu membuat jin masuk ke dalam rumah. Pakaian yang digantung di luar rumah itu tidak dimasukkan dia sehingga bermalam, itu ditempati jin. Dari situ biasa orang sakit dadanya kemudian meninggal, itu jin pakaian. Anak-anak kita disuruh masuk ke dalam rumah supaya tidak kena penyakit lain-lain. Kalau mau tenggelam matahari, karena di situ tanduk setan. Jin keluar untuk menyembah matahari. Nah anak-anak kita kalau mau tenggelam matahari justru keluar mas selfie, sunset. Setan di situ kan. Coba terbalik sama itu. Makanya ibu-ibu ini banyak pantangannya itu, banyak sekali itu. Tidak boleh menyapu di malam hari. Kalau menyapu sapu ke dalam, jangan sapu keluar. Kalau masuk ke dalam rumahmu kan ayat dalam Quran surah An-Nur, "Faizada haltum buyutakum fasallimu alaihi." Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, salami dirimu. Jangan bilang assalamualaikum saja. Bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang dibaca kalau masuk rumah. Baru kita baca surah Al-Ikhlas supaya rumah yang orang tinggal di rumah itu tidak akan pakir selamanya. Anak-anak kita tidak akan pakir. Itu doanya. Kadang kita cuma masuk itu tidak bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Assalamualaikum. Ada yang lebih parah cuma bilang ke
itu ini ini kan jadi masalah ini kadang kita temukan. Saya bilang masalah memang anak belakangan ini Pak. Ini makanya saya wasiatkan hati-hati. Itu dalam agama itu kan begitu Pak. Dalam agama ini kita betul-betul dituntun. Makanya di rumah itu ada beberapa larangan. Tempati rumahmu untuk sholat, tempati baca Al-Quran, nawiru buyutakum bikiraatil Quran was sholat. Itu kan perintah Nabi itu. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Ada yang memahami terangi rumah bacaan Al-Quran, dia pasang kaligrafi, ditempel semua kaligrafi. Padahal dia tidak bisa baca. Tempel aja tuh. Iya. Tapi tidak masalah juga. Ada itu. Ada beberapa. Jadi makanya kalau setiap mau masuk ke rumah ucapkan salam. Berdoa. Kalau makan, Nabi mengatakan makanlah bersama, makan berjamaah. Maksudnya makan berjamaah, jamaah tabligh mengatakan makan berjamaah itu satu piring, satu baki, satu nampang, 7 orang. Ada mengatakan tidak, yang dimaksud makan bersama kumpul dengan anak-anak, baru kita makan. Kalau di satu nampang itu namanya makan berkelompok. Begitu, ya kan? Jadi macam-macam. Tapi kalau saya nggak salahkan, Nabi itu kan dengan sahabat makan satu nampang. Apa makanannya? Ya roti sama kurma. Kalau kurma satu baki, biar 10 orang bisa. Kok kaju lau? Coba dikali. Begitu. Tapi saya tidak salahkan karena itu pemahaman dan penafsiran terhadap dalil. Itu tidak masalah. Jadi seakan-akan Allah itu Pak cuma bilang begini, 10 itu berapa? Imam Syafi'i bilang kalau 10 5 tambah 5. Imam Malik bilang kalau 10 8 tambah 2. Datang Abu Hanifah tidak, kalau 10 7 tambah 3. Begitu. Semuanya cuma jalannya yang beda, tujuannya satu. Itu aja kalau saya Pak. Makanya agama ini kayak masuk warung. Jadi semua pendapat ulama ini silakan Pak pelajari. Jangan satu pendapat saja. Sama kalau masuk di warung tuh ada bebek, ada ayam, ada sayur, ada tempe, ada tahu, ada ikan kering, ada ikan masak. Silakan pilih. Yang penting sudah dihidangkan. Orang mau ambil tempe baru dia makan silakan. Tapi kalau kau makan tempe jangan salahkan yang makan ikan. Artinya kalau kau pakai pendapatnya Imam Syafi'i jangan salahkan yang Imam Malik. Yang takbirnya naik begini jangan salahkan. Yang salah itu kalau dia pakai semua Allah. Nah itu yang salah. Yang penting pakai satu, nggak usah diurus. Ada jemaah saya itu dari Kendari Pak. Dia bilang Pak Ustaz, berdosa ke orang kalau tidak ke masjid sholat berjamaah. Saya bilang jauh ke rumah. Dia bilang beda dekat sekali. Maka bagaimana dekatnya? Dia bilang kalau jatuh Kak di rumahku di masjid mak sampai. Dia bilang beda dekat betul itu. Dia bilang tanahku nak ambil orang jadi masjid. Dia bilang, ayo berdosa Ki. Dia bilang, ayo kayaknya berdosa Kak Pak Ustaz kalau ke masjid Kak. Bilang, kenapa? Dia bilang, ada aliran dia baru masuk. Itu gali kakiku kalau berdekatan. Selalu itu kakinya begini-begini. Kalau sholat makin berdiri terlalu goyang kakinya itu nak kasih rapat. Baru sedikit-sedikit dia kasih rapat. Geli, kalau ditarik kaki, jalan lagi itu begini. Kenapa ada orang sholat selalu kaki gini urus? Bilang kau ada memang pendapat. Begitu Pak. Karena Nabi ketika mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat berjamaah. Ada sahabat yang merapatkan bahu sekaligus kaki. Ada juga sahabat cuma bahunya. Itu tidak masalah. Kalau begitu Pak, tinggal di pinggir tembok. Baru kok di itu yang di dekat. Dia bilang jangan kasih rapat kakimu. Dia bilang oh ya ada solusinya itu Ustaz. Dia bilang tapi masih ada satu. Bilang apa? Dia bilang itu kalau mata telunjuk masa ada goyang-goyang begini. Itu peganggu-ganggu itu. Akan asal lupa-lupa makwe peganggu-ganggu masyarakat. Oh kalau itu bukan dia yang salah, kita yang salah. Bilang kenapa? Saya bilang Rasulullah bilang kalau kau sholat lihat tempat sujudmu, kalau kau syahadat lihat telunjukmu, bukan telunjuk orang disuruh kuliahin. Matamu yang lewat. Saya bilang kau yang salah, kau salahkan orang. Makanya dalam agama itu kan begitu Pak. Kadang kita yang salah disalahkan orang. Ada santri saya itu sholat sama-sama, satu anak sanawiyah, satu anak aliyah. Saya itu duduk memperhatikan. Dia itu sholat sama-sama tapi agak berdekatan. Langsung bilang gitu yang anak aliyah itu nak kasih itu adik kelasnya itu. Salah sholatmu. Kenapa orang sholat begitu? Begini saja kepalanya. Baru lebih dulu turun tangannya daripada lututnya. Salah itu sholatmu. Kenapa orang sholat begitu? Langsung bilang itu yang anak sanawiyah. Nah sama-sama Ki tadi kayaknya sholat dia. Nah bilang iya, bilang kau yang salah masa kau sholat baru lihat saya. Berarti sholatmu yang tidak sah, berarti saya ibu mata-mata. Kenapa kau bisa tahu bahwa dulu kakiku dan dahulu kau sholat juga? Jadi ada orang juga memang begitu. Nah, perhatikan semua orang. Pokoknya kota memang masjid. Metan pejaturan saja yang malam. Padahal pasang pajar. Ini masalah. Makanya perbaiki ibadah kita. Ya. Kalau ada orang melaksanakan sholat, tidak usah diprotes. Tanya dulu kenapa.
Ya, ini yang saya kira tadi sudah masuk waktu, sudah lewat 42 menit ini. Saya sampaikan bahwa dalam kehidupan beragama begitu, kita harus banyak belajar terus. Jangan sampai yang kita amalkan ada yang lain, hukum lain, hadis lain, sehingga berbeda. Jangan mengatakan hanya ini yang paling benar. Tetaplah belajar dan tetap bertanya ketika ada hal-hal lain. Jangan mudah menyalahkan orang, karena boleh jadi orang yang kita salahkan lebih paham daripada kita yang ini. Saya juga penceramah begitu, Pak. Kalau kita dengarkan ceramah, jangan pakai saja pendapat saya, dengarkan ustaz yang lain, dengarkan. Karena boleh jadi ilmunya lebih tinggi dari kita. Kita itu hanya menyampaikan begini. Jangan mengatakan pokoknya saya harus itu ustaz ini. Enggak. Sejak kapan kita masuk itu tidak pernah yang masuk itu cuma Rasulullah. Semua orang punya potensi, ada kesalahan dan ada kekurangan. Itu aja kuncinya. Silakan belajar terus, Pak. Jangan takut, jangan pernah bosan untuk belajar. Ikuti semua pengajian. Ada juga orang itu, Pak, kalau bukan ustaznya lari pergi, tidak mau dengarkan ceramah. Tapi kalau ustaznya tinggal, nah suruh tinggal semua itu ada. Tapi di kampung saya, kalau di sini tidak ada. Akhirul kalam, Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.